rapat dengar pendapat umum antara Komisi 2 dengan kepala daerah di kepulauan atau wilayah adat Saireri. Wilayah adat ini meliputi beberapa wilayah seperti Biak, Numfor, Kepulauan Yapen, dan juga Waropoten. Ada usulan untuk pemekaran dalam wilayah ini, dan kita akan menyaksikan apa yang menjadi usulan-usulan dan juga apa yang menjadi poin-poin penting yang disampaikan oleh anggota Komisi 2 dengan juga kepala daerah di wilayah adat Saireri ini. Mari kita saksikan bersama. Wabah virus corona dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, rapat ini tidak memerlukan quorum karena rapat ini tidaklah mengambil keputusan, akan tetapi hanya menampung aspirasi maupun kita bisa berdiskusi nanti ya secara singkat tapi padat. Maka perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu yang telah hadir di ruang rapat ini, termasuk yang dari fraksi Balkon, dan supaya kita semua tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan. Dan sesuai agenda yang telah disepakati bahwa acara rapat ini adalah terkait pembentukan daerah otonomi baru Provinsi Saireri. Begitu Pak ya. Saireri ini dalam catatan kami adalah nama wilayah adat ya, Kabupaten Supiori, betul ya, Supiori, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Waropen. Begitu apa ya? Bapak sekalian, saat ini jam di ruangan Komisi 2 di meja pimpinan jam 10.45. Kita sepakati kita akhiri jam 11.45. Pak Komar setuju Pak? 11.45? Ya, kalau memang harus diperpanjang, boleh kita perpanjang karena jam 13 kami masih ada acara dalam tempat ini untuk acara rapat dengar pendapat umum. Dan perlu Bapak Ibu ketahui yang dari Saireri, sesungguhnya acara ini adalah acara yang bukan berat bagi kami untuk melaksanakan hari ini, tetapi karena situasi yang harus dilakukan dan mendapat masukan-masukan dari khususnya dari Pak Komarudin Watubun, maka kami memberikan waktu khusus untuk bapak-bapak dalam rangka menampung aspirasi. Ya, sekali lagi kita setuju jam 11.45 ya. Oleh karena itu Komisi 2 DPR RI akan mendengarkan secara langsung penjelasan terkait pokok-pokok pikiran maupun aspirasi serta sekaligus dapat berdiskusi dalam rapat dengar umum ini sesuai dengan tugas pembinaan Komisi 2, yakni terkait dengan otonomi daerah. Untuk itu kami persilahkan kepada ketua forum dan nanti boleh ditambah yang lain ya dengan singkat padat. Ya, kami beri waktu 15 menit sementara cukup ya. Pak Heri ya, ketua tim. Silakan Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan DPR RI Komisi 2, yang saya hormati para anggota Dewan terhormat Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati
Bupati Sewilayah Saireri, Ketua DPR Sewilayah Saireri, dan yang kami hormati anggota DPR Provinsi Papua yang berkenan hadir bersama-sama dengan kami serta seluruh tamu undangan yang berkenan hadir. Salam sejahtera bagi kita semua, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan rahmat-Nya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami bersyukur kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan, dan secara khusus saya Heri Dinap, Bupati Kabupaten Biak Numfor selaku Ketua Forum Kepala Daerah Sewilayah Saireri menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat dari Komisi 2 DPR RI, secara khusus Bapak Kamarudin yang berkenan mengatur waktu untuk kita dapat bertemu di saat pagi menjelang siang hari ini. Kehadiran kami dari wilayah Saireri bersama-sama dengan para bupati, ketua DPR serta ketua DPR anggota DPR provinsi dari wilayah adat Saireri yang ikut hadir saat ini dalam rangka menyampaikan aspirasi yang merupakan aspirasi dari tokoh agama, tokoh masyarakat sejak tahun 2012. Aspirasi ini sudah disampaikan dan sampai dengan di 2021 pada tepatnya tanggal 28 Oktober 2021, pemuda sewilayah Saireri dalam upacara dan kegiatan Sumpah Pemuda mendeklarasikan dan memohon kepada Forum Kepala Daerah Sewilayah Saireri untuk menyampaikan aspirasi tentang daerah otonom baru wilayah Saireri. Saireri adalah salah satu wilayah adat di Provinsi Papua, dan wilayah Saireri ini adalah wilayah kepulauan di seluruh Papua. Secara khusus kami wilayah Saireri adalah wilayah kepulauan. Pada kesempatan ini kami sangat bersyukur karena dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang otonomi khusus di Provinsi Papua, memberikan dampak yang sangat besar, luar biasa bagi perkembangan pembangunan di tanah Papua. Lewat kesempatan ini saya juga selaku Ketua Forum Kepala Daerah Sewilayah Saireri dan para Bupati Sewilayah Saireri menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPR RI Komisi 2, secara khusus Pak Komarudin Watubun, karena dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus di Provinsi Papua, kami melihat memberikan ruang dan dukungan yang luar biasa kepada setiap kabupaten kota dalam pengembangan program-program pembangunan. Hal ini perlu saya sampaikan mengawali materi pembahasan tentang DB, karena dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 2 ini sangat luar biasa memberikan ruang dan dukungan pembiayaan juga bagi kami di kabupaten kota di Provinsi Papua. Hal ini saya berikan contoh kami di wilayah Saireri. Sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua ditetapkan, dana otonomi khusus kami rata-rata berkisar di 32 sampai dengan 40 miliar per tahun. Tetapi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ditetapkan, kami naik sampai dengan 120-an miliar per tahun. Artinya kami Bupati Sewilayah Saireri dan masyarakat menyampaikan terima kasih karena dengan Undang-Undang Nomor 2 ini memberikan ruang bagi kami dalam pembangunan di tingkat kabupaten. Yang berikut, dengan Undang-Undang Nomor 2 ditetapkan ini, maka memberikan ruang juga bagi kami, dan hal ini didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua. Maka kami melihat juga dalam Undang-Undang Nomor 2 tersebut memberikan ruang bahwa dalam pemekaran atau daerah otonomi baru tidak hanya dengan secara administratif dengan bottom up, tetapi juga bisa top down, di mana DPR RI dan pemerintah pusat dalam arah kebijakan bisa mengakomodir ruang dan aspirasi dari setiap masyarakat. Maka kami masyarakat sewilayah Saireri lewat Forum Kepala Daerah DPR RI, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda yang hadir hari ini mengantarkan aspirasi dari masyarakat untuk mengharapkan wilayah otonomi baru. Nah, pada bagian ini juga secara khusus hadir DPR Provinsi dan kami semua, dan secara khusus dari DPR RI saya ingin menyampaikan kepada pimpinan dan segenap anggota DPR RI Komisi 2 bahwa realita dalam persiapan pembahasan menuju Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus yang direvisi Undang-Undang Nomor 1 2021
seluruh wilayah adat di Papua memang menjadi polemik. Tetapi saya harus sampaikan bahwa wilayah adat Saireri adalah wilayah yang pertama melakukan rapat dengar pendapat dan menyatakan sikap mendukung otonomi khusus jilid 2. Sehingga bagian ini menjadi tuntutan masyarakat bagi kami dalam 33 poin yang dirapatkan oleh seluruh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perempuan dalam mendukung otonomi khusus jilid 2. Ketika wilayah adat yang lain menolak, kami di wilayah adat Saireri yang menyetujui, dan kami juga telah menyerahkan materi kami ke Komisi 2 lewat Bapak anggota Dewan terhormat Bapak Kamarudin Watubun. Kami telah menyerahkan juga ke Pansus dan ke Kemendagri tentang dukungan kami. Bahkan Kemendagri meminta kami Bupati wilayah Saireri untuk terus menggaungkan ini dalam beberapa pertemuan baik bersama Menko Polhukam, Kemendagri dan beberapa kementerian terkait. Sehingga dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 2, hari ini masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan pemuda meminta kami para bupati untuk mempertanggungjawabkan hasil dari Undang-Undang Nomor 2 yang sudah ditetapkan. Otsus sudah disetujui, maka permintaan adalah membentuk daerah otonomi baru. Inilah kehadiran kami di DPR RI Komisi 2 untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Dan sebagai referensi tambahan bahwa Komisi Wilayah Adat Saireri adalah salah satu wilayah adat yang mengalami peradaban pembangunan mendahului kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua. Sehingga ini juga menjadi potensi SDM yang luar biasa yang ada di wilayah adat Saireri. Saya pikir ini mengantar pertemuan kita di hari ini, dan saya mohon izin kepada pimpinan dan segenap anggota DPR RI Komisi 2 berkenan saya selaku Ketua Asosiasi Bupati Sewilayah Saireri dan Bupati Kepulauan Yapen sebagai sekretaris dapat menambahkan beberapa referensi dan materi tentang aspirasi dari masyarakat wilayah adat Saireri. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom, makasih. Pak Heri, silakan. Masih ada yang mau nambah? Bupati Yapen, ada ini? Siap, izin Pak. Silakan. Saya buka masker. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 2, yang kami hormati juga Ketua Asosiasi dan anggota DPR Papua, Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom dan selamat siang. Izin pimpinan, kami melanjutkan bahwa aspirasi menyampaikan usulan untuk daerah otonomi baru di wilayah Saireri ini melihat dari kondisi yang ada di Papua. Yang pertama terkesan bahwa Papua ini tidak aman, Papua ini penuh dengan kekerasan. Sedangkan wilayah kami di wilayah Papua bagian utara dan juga di bagian itu kondisinya kalau tidak ada investor yang masuk, kami tidak berdaya karena tidak mempunyai sumber daya alam yang cukup. Sehingga kalau kita tetap dalam satu Papua, kami akan tanda kutip sama dianggap bahwa tidak aman dan tidak ada investor yang masuk. Dengan melihat begitu besar pemerintah pusat memberikan perhatian ke Papua, dana otsus yang begitu besar dan juga perubahan undang-undang otsus ini peluang yang sangat baik untuk kita di Papua melakukan percepatan pembangunan. Artinya bahwa di Papua itu tidak semua tidak merasakan pembangunan, tidak semua tidak ada kemajuan. Tapi kami dianggap IPM yang paling rendah, kemiskinan yang paling rendah. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa aspirasi kami, ingin kami menyampaikan bahwa pembangunan di Papua ini sudah maju. Hanya beberapa daerah yang masih belum maju, beberapa daerah yang kondisi alam, kondisi keamanannya tidak terjamin. Sehingga begitu ada provinsi baru dan contohnya Papua Barat, begitu ada pemekaran sendiri, bagaimana investornya bisa masuk di sana, pembangunan di Papua Barat bisa begitu maju. Kita bisa mempercepat
pembangunan, meningkatkan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Inilah yang menjadi semangat kita. Kami sudah hampir 2 periode menjadi bupati, Pak. Jadi kondisi ini kalau kami lihat saat ini ada semacam tanda kutip, kalau Pak Komarudin mungkin paham sekali, bahwa kepemimpinan di Papua saat ini sudah disampaikan bahwa penuh dengan ketidaksesuaian dengan aturan-aturan yang ada, dilanggar undang-undang dengan posisi yang ada. Artinya bahwa dimulai dari sistem demokrasi di Papua yang saat ini kita lakukan, ini masih 20-30 tahun ke depan, tidak ada orang yang benar-benar menjadi pemimpin di Papua yang bisa yang bisa diharapkan untuk keadilan di Papua. Karena wilayah-wilayah daerah pemilihan itu berbeda. Di daerah pantai semua digunakan sistem one man one vote, sedangkan di daerah pegunungan itu menggunakan sistem noken, sehingga apapun juga seorang pemimpin pasti akan datang dari yang pakai noken. Kalau ini terus dilakukan, maka orang Papua akan sulit untuk berkembang. Kami akan sumber daya manusia yang sudah profesor, sudah doktor, tidak bisa memimpin daerah ini dengan baik, dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena memilih pemimpin dengan 2 sistem yang berbeda, kita daerah pantai akan sulit untuk bersaing dalam kepemimpinan ini. Oleh karena itu, kami dari wilayah pantai, khususnya dari Saireri, kami pernah merasa bahwa kami ingin kalau dimekarkan kami ada dengan wilayah Tabi. Pada saat itu karena wilayah Saireri hanya 4 kabupaten saja. Namun kami bersyukur bahwa di dalam perubahan Undang-Undang 21, Undang-Undang nomor 2 itu membuka peluang untuk mengabaikan administrasi teknis dari suatu daerah otonomi baru, dan ditambah dengan aspirasi dari generasi muda yang disampaikan pada tanggal 28 Oktober 2021, maka kami dari asosiasi melanjutkan aspirasi itu dan datang kepada pemerintah pusat, khususnya di Komisi 2 ini, untuk menyampaikan aspirasi bahwa kami, masyarakat yang ada di daerah Saireri, ingin untuk mengatur daerahnya sendiri untuk mempercepat pembangunan untuk lebih cepat kesejahteraan di wilayah Saireri. Dan yang terakhir, pimpinan, bahwa di Papua harus dibangun juga kesan bahwa ada pulau-pulau di Papua, tidak hanya daratan yang besar, tapi kepulauan itu ada, dan satu kepulauan yang perlu kita pertahankan adalah wilayah Saireri ini menjadi daerah kepulauan dari satu gugus kepulauan yang ada di Indonesia ini. Inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 yang terhormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Bupati Yapen. Silakan Ketua DPRD Biak mau itu menyampaikan. Singkat saja, Bu. Soalnya masuk televisi, Bu, ini biar Pak Presiden bisa. Bapak terima kasih karena Bapak bilang singkat. Kami Saireri siap untuk jadi provinsi. Masa provinsi yang lain bisa jadi provinsi, kami tidak. Terima kasih. Cukup, Bu. Dengan Ibu siapa? Ropen. Ibu Minkan Waropen. Iya. Ya. Rumah Ropen. Ya, makasih Bu Rumah Ropen. Silakan Ketua DPRD Yapen. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati, Ketua Forum Asosiasi Bupati Sewilayah Adat Saireri, Bapak Ibu para undangan sekalian yang kami hormati, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, yang pertama-tama kami sampaikan banyak terima kasih atas kesediaan Komisi 2 DPR RI di dalam menerima kami untuk menyampaikan aspirasi pada wilayah adat Saireri.
Sehingga di kesempatan ini selaku pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, saya ingin menyampaikan satu hal. Yang pertama adalah terkait dengan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2021 yang sudah ditetapkan dan kemudian implementasinya hari ini kita lakukan. Dengan demikian saya pikir bahwa merujuk pada Undang-Undang Otsus ini menjadi landasan bagi kami untuk mengajukan aspirasi kepada DPR RI terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru. Maka kami minta untuk apapun yang menjadi usulan dari asosiasi Bupati sewilayah adat Saireri yang menindaklanjuti deklarasi pemuda wilayah adat Saireri pada tanggal 28 Oktober tahun 2021 di momen Hari Sumpah Pemuda itu, kita harapkan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan aspirasi ini kami berharap bahwa ada percepatan pembangunan yang dilakukan di wilayah Papua, secara khusus di wilayah adat Saireri. Dengan berbagai potensi yang ada, saya pikir bahwa di wilayah adat Saireri itu potensi alamnya cukup menjanjikan. Sehingga kita tidak perlu meragukan lagi dengan pembentukan DOB yang baru. Lagi pula kita juga berusaha untuk bagaimana mempercepat percepatan pembangunan yang ada di wilayah Papua, terutama di wilayah adat Saireri. Yang terakhir, kami berharap bahwa dari pertemuan ini, kiranya ada pertemuan selanjutnya lagi yang mungkin digelar, diharapkan supaya kita dilibatkan di dalam proses persiapan pembentukan daerah otonomi baru. Saya pikir ini mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Tuhan memberkati kita semua. Ya, makasih Pak Ketua DPRD Yapen. Ya, saya kira cukup ya dari ya. Ada di sini nggak ada Pak? DPRD, Ketua DPRD Papua. Oh, DPR anggota DPR. Silakan. DPRP Pak ya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ketua Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati anggota Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati dan banggakan Bapak Komarudin yang cukup aktif mendengar suara rakyat dari negeri timur NKRI dan mampu menyelamatkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Ini kami menyampaikan aspirasi yang sangat tinggi kepada Bapak Komarudin dan teman-teman Pansus yang sudah bekerja secara maksimal dan menghadirkan sebuah undang-undang yang cukup strategis dalam kehidupan global untuk Papua juga, Kitong juga bisa. Barang apa jadi. Baik, Bapak Ketua Komisi yang saya hormati dan banggakan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ketua Tim, Kepala Daerah, dan pimpinan Dewan di tingkat kabupaten, bahwa sesungguhnya rakyat di wilayah Saireri merindukan sebuah provinsi yang sudah lama dimimpikan. Dan ini dilakukan dari waktu ke waktu. Ada juga yang datang ke Jakarta menyuarakan dan ada yang meninggal di Jakarta oleh karena mengharapkan sebuah provinsi. Syukur puji Tuhan di hari ini Bapak Komarudin bisa membantu mengkomunikasikan hal ini kepada pimpinan Komisi 2 untuk suara ini, suara rakyat Saireri bisa terdengar. Ingin kami menyampaikan bahwa wilayah Saireri mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi negara Republik Indonesia. Mulai dari para tokoh-tokoh pejuang sampai dengan olahraga, seniman, semuanya itu berasal dari wilayah Saireri. Jadi kami tidak ragu sedikit pun terkait dengan aspirasi ini. Kami sangat yakin dan percaya terkait dengan situasional seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Bupati Kepulauan Yapen, bahwa dalam pemilihan ini kita dikorbankan dengan
sistem noken. Itu terjadi kami di DPR. Untung saja kami ini dari utusan adat lewat Undang-Undang Otonomi Khusus. Sekali lagi kami menyampaikan hormat kepada Bapak Komarudin dan tim Pansus yang mana menghadirkan kembali penambahan pengangkatan di kabupaten kota. Ini sebuah penghormatan yang luar biasa kepada rakyat adat, dan kiranya Bapak Tuhan akan menolong dan memberkati Bapak-Bapak DPR RI yang sudah bekerja secara maksimal untuk rakyat Papua. Selanjutnya, Bapak ingin saya sekali lagi menegaskan bahwa harapan dari rakyat Sereri untuk mendapatkan sebuah provinsi ini bukan baru, tetapi sudah lama dia impikan. Olehnya itu, dengan aspirasi-aspirasi yang dilakukan sampai datang kepada kita di DPR Provinsi, sesuai dengan fungsi tugas dan tanggung jawab kita, kita akan segera melakukan, menerima dan menyampaikan sesuai dengan mekanisme yang ada untuk segera ditindaklanjuti. Karena ini bagian dari apa yang diharapkan oleh rakyat Papua, khususnya wilayah Sereri, untuk terjadi pemekaran. Yang berikut, ada pertimbangan yang sangat mendasar terkait dengan stabilitas keamanan yang harusnya negara segera mengambil keputusan tepat. Untuk kita tidak selalu bicara tentang stabilitas yang terjadi sampai saat ini. Ini yang sangat penting, yang sangat strategis, yang harus segera negara mengambil keputusan untuk segera melakukan pemekaran kewilayahan Papua menjadi beberapa provinsi dalam rangka menjaga stabilitas negara. Itu harus segera dimekarkan. Bapak Ketua dan Bapak-Bapak anggota DPR yang kami hormati, ini harus segera diambil keputusan. Kalau ditunda-tunda, begitu banyak persoalan yang pasti kita akan hadapi ke depan untuk persoalan-persoalan Papua yang akan timbul ke depan. Ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami dari utusan adat wilayah Sereri sudah sangat komit untuk ada provinsi Sereri di tanah Papua. Terima kasih, kami kembalikan waktu. Terima kasih. Dari DPRP Papua, ya Pak ya. Sepertinya kalau Sereri jadi provinsi, Pak Komarudin Watubun bisa memenahi Pak jadi gubernur di sana Pak. Ya, Pak. Mengantar saja Pak Komarudin jadi gubernur 2-3 tahun, setelah itu beliau serahkan ke orang lain. Iya kan, beliau ini kan bertangan dingin Pak, tetapi berhati berlian Pak. Nah itu, ya. Yang pasti kan Sereri ini adalah di wilayah kepulauan, wilayah pantai. Ya. Tadi disampaikan potensi alam dan SDM cukup mendukung, kan begitu Pak ya. Nah yang ketiga, di Papua itu tidak melahirkan pemimpin yang baik karena sistem noken, gitu Pak ya. Itu Freddy Numberi dari Sereri ya, Pak Freddy Numberi ya, Serwi ya. Itu orang pintar, cerdas itu Pak. Ya tokoh nasional bagi saya minimal Pak. Sereri mendukung penuh otonomi khusus, termasuk dari tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh lainnya. Setahu saya itu satu provinsi 5 kabupaten Pak Komarudin. Minimal ya. Ini baru 4. Oh, PP 106. Ya. Pasal 76. Kalau udah Pak Komarudin bicara begitu, kita ikut aja lah. Silakan teman-teman dari Komisi 2, Pak Gaus, sebentar Pak Endro, Pak Komar, masih ada kanan? Pak Yu, Pak Rizky, udah Huga udah, Pak Hugua,
Udah Pak, Pak Ihsan ya. Wah ini sepertinya jadi Pak, soalnya nanya semua nih Pak. Komisi 2 biasanya nanya cuma 1, 2 Pak. Iya kan. Silakan Pak, tokoh masyarakat dari Sumatera Barat Pak. Ini Pak Gaus, suara beliau didengar oleh Pak Presiden. Silakan Pak Gaus. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Pimpinan yang saya banggakan dan yang saya hormati, kawan-kawan anggota Komisi 2 yang berbahagia yang saya sayangi, bapak-bapak, ibu-ibu dari Saireri, baik yang menjabat sebagai kepala daerah ataupun ketua DPR, begitu juga dari anggota DPRP, serta unsur-unsur masyarakat yang hadir dari Saireri, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Selamat datang kepada Pak Bupati beserta seluruh yang hadir. Saya merasa terkesima terhadap informasi dan paparan yang Bapak sampaikan dan juga Ibu secara vulgar menyikapi terhadap telah lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua. Saya adalah salah seorang anggota pansus itu. Dan saya memang berkomitmen bagaimana Papua ke depan lebih maju dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Karena bersifat khusus, banyak hal yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan dalam berbagai sektor. Memang betul yang apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, masih banyak daerah-daerah di Papua itu yang tertinggal. Dari referensi yang saya dapatkan, lebih 1.000 triliun selama 20 tahun itu dana mengalir, tetapi tidaklah signifikan. Dan saya merasa miris dan juga marah kepada berbagai institusi yang bertanggung jawab untuk melakukan percepatan itu. Bentuknya dalam berbagai hal. Apakah pendampingan, supervisi, dan lain sebagainya. Artinya adalah pemerintah menurut hemat saya belumlah begitu maksimal dalam upaya percepatan itu. Namun komitmennya jelas. Sehingga sebelum waktu berakhirnya Otsus Papua, pemerintah mengambil inisiatif dan menyampaikan kepada DPR bagaimana Otsus Papua ini dilanjutkan dengan berbagai hal, sehingga kami dari Pansus tadinya sekitar 4 yang dilakukan perubahan terhadap revisi undang-undang itu, kami DPR tidak mau dibatasi sehingga realitasnya menjadi 17 perubahan terhadap pasal-pasal itu. Menjadi 20 pasal. Itu adalah berkat makan tangannya Pak Komarudin yang dibilang oleh pimpinan tadi bertangan dingin. Kalaulah bukan beliau yang jadi ketua, saya belum bisa menyatakan keberhasilan Otsus Papua seperti undang-undang yang sekarang ini, karena beliau sangat luar biasa. Dan saya memang orang yang pertama mengatakan bahwa
yang pantas dan patut untuk menjadi ketua pansus adalah Pak Kamar dengan berbagai pertimbangan. Terlalu panjang untuk saya ungkapkan itu. Saksi sejarahnya masih hidup, karena pada awalnya yang akan menjadi ketua itu bukanlah beliau. Saya melihat beliau bukan partainya, tetapi sosoknya. Inilah, bukan, dan saya berbicara itu bukan di depan beliau. Di mana-mana itu saya sampaikan. Dan saya alhamdulillah selama baru 2 tahun di DPR RI ini, sudah 3 kali ke Papua. Terakhir adalah ke Raja Ampat. Yang intinya adalah tetap seperti apa yang Bapak sampaikan, bahwa Sairire, sebagaimana dikatakan tadi, ada 4 kabupaten yang hadir di situ. Yang perlu juga dicatat oleh kawan-kawan adalah Otsus Papua dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 itu diberikan kesempatan untuk melakukan pemekaran. Walaupun kebijakan pemerintah pada hari ini, di mana banyak kabupaten kota di seluruh Indonesia, hampir semua provinsi meminta untuk dilakukan pemekaran. Tetapi kebijakan pemerintah bersama DPR itu dilakukan moratorium. Khusus Papua tidak berkaitan dengan undang-undang atau kebijakan itu. Artinya adalah sangat tepat Bapak bersama Ibu hadir di sini. Dan ini juga adalah merupakan aspirasi dari grassroots, bukan keinginan pemerintah, tapi betul-betul adalah merupakan keinginan dari seluruh elemen yang Bapak sampaikan. Dari masyarakat, pemuda, tokoh adat, agama, pemerintah, dan lain sebagainya. Dan ini dicatat dan juga ada rekamannya, Pak. Dan tentu kita akan mendesak kepada pemerintah agar sesegera mungkin untuk dilakukan pemekaran itu. Apakah pemekaran dalam ranahnya provinsi ataupun kabupaten kota. Jadi saya merasa bahagia dan bangga karena memang saya adalah bagian dari masyarakat Papua dan merasakan betul bagaimana jerit jantungnya Papua bersama pemerintah. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, apa yang Bapak Ibu inginkan, yang itu adalah merupakan aspirasi masyarakat dan seluruh elemen yang Bapak sampaikan dengan berbagai pertimbangan yang diungkapkan tadi. Tentu saya yakin dan percaya kami Komisi 2 yang merupakan leading sektor terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemekaran ini, jadi sangat tepat, bukan di komisi lain, dan Komisi 2 inilah yang merupakan jajaran di pemerintahan itu untuk melakukan apa yang Bapak Ibu inginkan. Barangkali, jadi saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Kehadiran Bapak sangat kami sambut dengan sukacita, dan mudah-mudahan keinginan dan harapan yang Bapak sampaikan tidak dalam waktu terlalu lama untuk diwujudkan. Barangkali demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini belum tegas Pak Gaus ini. Pak Gaus mendukung memperjuangkan atau bagaimana Pak kesimpulannya? Sangat, jadi ini yang jangan perlu, Pak. terlalu lama kata saya kan. Jangan terlalu lama terwujud Saireri menjadi sebuah provinsi, dan kita doakan pemuka pertama tentu Pak Kamar kita upayakan. Dan Pak Gaus dari PAN siap mendukung dan memperjuangkan? Siap. Ah, itu yang perlu Pak. Siap. Saya perlu itu aja Pak. Pak, dengar itu Pak Bupati. Ya kalau enggak mendukung jangan kasih ke Raja Ampat Pak. Silakan Pak Endro. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 2
yang kami hormati kawan-kawan bupati sewilayah adat Seireri dan ketua DPR-nya. Selamat datang di Komisi 2. Pertama-tama kami sangat berbahagia sekali kedatangan Bapak Ibu sekalian yang jauh dari Papua ke Komisi 2. Saya ucapkan selamat datang, selamat menikmati udara Jakarta yang pasti akan berbeda dengan udara di Papua. Sini banyak kotor. Mudah-mudahan pikiran kita tidak juga tercemari. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Endro Suswantoro Yahman dari fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Lampung. Pada dasarnya pemekaran daerah itu bagian dari upaya mensejahterakan rakyat, dan itu memang hak dari setiap daerah warga negara bagaimana kita sama-sama mendukung menuju tujuan bernegara, yaitu mensejahterakan warganya. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan pemekaran daerah itu memang hak dari Bapak Ibu sekalian. Apalagi beberapa waktu lalu sudah disahkan Undang-Undang Otonomi Khusus yang kebetulan Ketua Pansusnya Pak Komarudin Watubun, dan ini sudah beberapa waktu lalu disahkan dan mungkin implementasinya harus segera diselesaikan bagaimana otonomi khusus ini bisa mensejahterakan masyarakat Papua. Nah, salah satunya adalah tadi dikatakan pemekaran itu salah satu cara untuk melakukan pembangunan Papua. Pemekaran daerah bukan pembangunan di Papua, tapi membangun Papua bersama-sama. Tentunya dalam pembangunan ini memang harus bertitik tolak pada keinginan masyarakat Papua bagaimana bisa sejajar dengan daerah lain. Itu yang paling penting, karena tujuan dari pemekaran ini bagaimana kedudukannya bisa sama dengan daerah lain untuk bersama-sama membangun negara ini. Pada prinsipnya kalau kita lihat dari perkembangan yang ada, ini memang sudah menjadi kewajiban pemerintah dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus, salah satunya memperbolehkan pemekaran di Papua. Kaitannya di daerah lain masih moratorium. Ini segera pimpinan segera ditindaklanjuti, bagaimana segera untuk dibahas bersama-sama sampai menuju Ampres Amanat Presiden tentang pemekaran Provinsi Seireri. Ini segera, terutama bagaimana Komisi 2 menindaklanjuti untuk juga melakukan peninjauan ke wilayah setempat, karena ini bagian dari prosedur untuk segera pemekaran. Nah, yang berikutnya kami juga mengharap, saya nggak tahu ini prosedurnya kan harus kajian-kajian studi kelayaan itu segera diselesaikan, khususnya kajian-kajian yang terkait dengan wilayah yang ada untuk mendukung percepatan yang ada. Saya nggak tahu kalau yang ini apakah sama dengan Tabi Seireri itu sama? Sama. Tabi itu masyarakat adat lain. Oh, lain ya. Jadi kami mengharap segera saja kelengkapan administrasinya itu dimasukkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk segera nanti ditindaklanjuti di Komisi 2. Tadi kawan-kawan sudah sepakat bagaimana kita mendukung percepatan pemekaran Provinsi Seireri.
Nah ini segera kita tidak lanjuti supaya apa? Supaya segera pembangunan Papua itu menjadi bisa sejajar dengan teman-teman yang lain. Karena otonomi khusus selama ini kan belum bicara masalah bagaimana pelayanan publik lebih dekat, bagaimana masyarakat dilayani. Tidak bicara masalah noken dan apa, tapi bagaimana pelayanan publik mana yang kebutuhan menjadi pembangunan Papua menjadi lebih baik, lebih maju adalah dengan cara rentang kendali pemerintahan yang semakin dekat dengan rakyat. Demikian pimpinan, pada intinya kami mendukung dan segera Komisi 2 minta menindaklanjuti untuk segera diproses. Terima kasih. Terima kasih. Pak Endro, silakan Pak Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pak Ketua, saya hari ini saya biasa ngomong pendek-pendek. Tapi hari ini saya coba untuk ngomong sedikit panjang, memberi perspektif dari berbagai aspek kenapa Papua itu perlu dimekarkan. Perjuangan dan kepentingan saya itu cuma satu ketika Papua itu harus tetap hidup sejahtera, adil dalam wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, kalau kemudian teman-teman dari Sairere mengusulkan pemekaran, itu sebuah alasan yang kuat juga. Jadi di zaman Belanda dulu, Belanda itu membagi tanah Papua itu menjadi 7 wilayah adat. Kenapa Belanda buat begitu? Supaya mudah melakukan proses pembangunan. Dari 7 wilayah adat itu sekarang 2 wilayah adat sudah di Papua Barat. Tapi di Papua itu masih ada 5 wilayah adat. Nah, saya belum terlalu lama di Papua, kebetulan baru 35 tahun. Dan mulai karir politik saya jadi wakil ketua DPR kota, kemudian wakil ketua DPR provinsi 2 periode, baru masuk di Senayan. Jadi paling tidak ada sedikit mengerti kondisi di sana. Memang Papua ini mungkin itu juga yang membuat kenapa Belanda dulu membagi wilayah itu. Karena saya perhatikan kalau tidak, itu siapapun gubernurnya, setelah jadi gubernur ya urus wilayah-wilayah tertentu. Jadi pemahaman atau berpikir Papua secara integrasi itu susah itu. Oleh karena itu, saya kira dengan bermohon kepada teman-teman Komisi 2 ini menjadi satu hal penting untuk kita perjuangkan bersama. Saya tahu teman-teman Komisi 2 ini dengan ketulusan, dengan jiwa kenegaraan soal otsus itu serius membahas. Sampai ke PP juga dipaksa pemerintah harus ini harus diterima. Itu baru pertama terjadi itu, peraturan pemerintah yang dipaksa harus pemerintah ikut, beri kewenangan ke Papua. Masalah kehutanan, masalah sumber daya alam, ESDM, pertanahan, kemarin itu Pak Wakil Ketua, yang kita di Ritz-Carlton itu dipaksa itu, PP, Bapak Bupati, itu perjuangan teman-teman Komisi 2. Saya salah satu dari keseluruhan sistem lembaga ini. Jadi itu seluruh PP yang keluar itu dipaksa. PP itu biasa dibahas di pemerintah, ini mereka ikut membahas satu persatu sampai harus begini. Kalau tidak kita paksa harus masukkan konsep dari DPR. Itu perjuangan teman-teman Komisi 2 dan saya kira perjuangan itu belum selesai kalau Provinsi Sairere tidak termasuk dalam satu provinsi itu. Kenapa begitu? Karena masalah Papua hari ini yang membuat pemerintah juga pusing, bingung bagaimana cara menangani Papua hari ini ada soal leader, soal pemimpin. Jadi kalau tidak ada solusi,
kedepannya ya situasi mungkin tidak lebih baik dari hari ini. Karena kalau kita bicara soal politik itu bicara partisipasi. Jadi kalau sedikit orang berpartisipasi, pasti juga banyak problem akan terjadi di sana. Nah, oleh karena itu memang sebaiknya kita, Komisi 2 yang punya tugas nanti membahas ini, harus mendorong Papua itu harus 5 provinsi. Provinsi induk tambah 4, supaya daerah wilayah adat itu masing-masing punya provinsi. Dengan begitu tidak ada cross antara satu, saya wilayah adat saya beda kok dipimpin orang lain. Itu pasti ada dalam benak mereka. Kalau mau memecahkan masalah Papua lebih baik ke depan. Nah, wilayah adat sekarang di Papua itu salah satu Sairere. Sairere ini salah satu. Jadi saya lihat peta yang saya ada pegang supaya membantu teman-teman dalam melihat persoalannya. Jadi di sana itu ada wilayah Mamta. Itu yang di Jayapura. Ada kota Jayapura, ada Kerom, ada Kabupaten Jayapura, ada Mambramo Raya, ada Sarmi. Kemudian kalau Sairere ini Biak, Waropen, Yapen, Supriori, Numfor, Biak Numfor. Nah, itu mereka ada di situ. Dari geostrategis dan geopolitik, ini daerah ini menentukan di satu titik strategis yang menentukan perkembangan dunia, ikut menentukan. Dan setelah melakukan itu, Jenderal MacArthur itu mulai dari Jayapura, dia pasang, makanya Biak itu banyak peninggalan perang di sana. Benteng besar dalam gua itu punya Jepang itu disikat habis dengan bom api di situ. Dari situ MacArthur itu dia bergerak menuju ke Morotai. Dari Morotai naik Teluk Subic dan Jepang dihancurkan. Dia ada di bibir Pasifik, Samudra Pasifik. Nah, dalam konteks pertarungan global hari ini, daerah itu sangat menentukan masa depan timur wilayah Republik. Itu bagian-bagian yang harus dilihat juga dalam rangka usulan-usulan teman-teman itu. Jadi tadi itu bukan saja hal-hal yang kecil, ada hal yang lebih besar dari itu. Hari ini Rusia mau membangun stasiun antariksa di sana. Tapi tarik-menarik dengan Amerika pasti, belum sampai hari ini belum jalan. Jadi itu wilayah yang sangat strategis. Jadi kalau kita berpikir jangka panjang memang harus ada solusi yang komprehensif soal Papua ini. Yang tadi juga disampaikan Pak Bupati tadi, Bupati Yapen juga soal, ya kalau tidak ya sekarang, kalau gubernurnya hasil noken ya mereka yang tidak hasil noken pasti menjadi soal itu. Itu Pak Ketua yang sekali lagi saya minta teman-teman, dukungan teman-teman Komisi 2, nanti dalam pembahasan, tidak tahu sikap pemerintah bagaimana, tapi kalau mau mekarkan ya satu kali, langsung ambil resiko satu kali dimekarkan, ya dimekarkan sekalian, supaya jangan dicicil ini, kemudian sana ribut lagi, baru dikasih lagi permen sedikit, nah ini juga bukan niat untuk menyelesaikan masalah itu. Dari segi regulasi, saya kira kemarin sudah jelas. Jadi dulu pemekaran itu harus atas persetujuan MRP. Jadi usulan masyarakat lewat MRP, baru MRP dan DPRP yang memproses pengusulannya. Tetapi kenapa pemerintah baru-baru mengajukan revisi terhadap pasal itu? Bukan revisi, itu tetap artinya revisi, kewenangan MRP tetap, tetapi ada buka ayat 2 dari pasal itu.
Selain usulan lewat DPRP dan MRP dan DPRP, masyarakat usul langsung juga ke pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat berwenang untuk melakukan pemekaran. Kenapa begitu? Karena itu bagian dari wilayah Republik Indonesia. Jadi pemerintah nasional juga punya hak untuk melakukan pemekaran. Itu yang kemarin sedikit pro kontra. Teman-teman di MRP di Papua merasa kewenangan mereka dilanggar. Padahal itu ada sebabnya. Wilayah NMH, daerah Merauke itu, dari 25 tahun lalu, bupatinya Gepse mengusulkan pemekaran, tidak pernah digubris oleh MRP untuk membahas itu. Itulah alasan kenapa diberi ruang, jangan pemerintah pusat disandra oleh wewenang itu. Tapi kalau memang rakyat menghendaki pemekaran, kenapa tidak diberikan itu? Jadi dari sisi regulasi juga saya kira sudah dilakukan, dari perubahan Undang-Undang 21 kemarin menjadi Undang-Undang Nomor 2. Jadi aspirasi teman-teman ini saya kira ada pertama aspek sosiologis, antropologis, geopolitik, semua memenuhi syarat itu. Tidak sekedar pemekaran seperti provinsi karena kepentingan sesaat itu. Tadi disampaikan tokoh-tokoh, seluruh pangkat jenderal sejarah Republik ini semua memang berasal dari situ. Franz Kaisepo, Silas Papare, pahlawan-pahlawan nasional itu semua dari situ. Dan awal mula pejuang juga pertama dari situ. Dan pemberontak juga pertama dari situ. Ya, tapi sekarang karena kemajuan, ya sudah kita fair-fair toh. Jadi itu yang sekarang kalau memang diperjuangkan, ya mari kita berjuang sama-sama untuk kemajuan Papua. Saya memang sedih juga lihat daerah itu dulu paling terkenal, tapi kok susah maju itu. Ini Yoris, Jenderal Numberi, ini dari daerahnya Pak Tony pimpin sekarang itu seperti Israel daerahnya. Jadi orang-orang jago, semua orang pintar semua di situ. Tapi daerah tidak pernah maju-maju juga. Nah, jadi dari segi regulasi juga sudah clear. Saya usul teman-teman dari Saireri untuk mempersiapkan dokumennya, persiapan riset soal istilah kajian naskah akademik dilengkapi supaya membantu kami. Jadi kalau kita berjuang, argumentasi dari berbagai aspek bisa memenuhi syarat untuk diperjuangkan. Pimpinan, mohon maaf saya ngomong agak sedikit lama, tapi ini supaya biar menjadi gambaran yang utuh, supaya kita membantu teman-teman nanti kalau dalam perjuangan kita bersama untuk mewujudkan provinsi-provinsi di Papua dan Papua Barat. Terakhir saya minta terima kasih banyak juga teman-teman Komisi 2 yang hadir mau di fisik maupun di virtual sana. Saat ini kita banyak agenda, tapi mereka mencoba menggeser-geser waktu untuk menerima teman-teman dari Papua ini sebagai wujud kecintaan mereka terhadap Republik Indonesia. Karena wujud cinta Republik itu bagaimana perhatian kita untuk Papua lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Komar yang sudah banyak memberikan masukan-masukan, pandangan-pandangan yang ini brilian. tadi Pak Gaus bilang tanggapi calon gubernur. Saya bilang saya tidak berminat yang begitu. Iya, ini tidak berminat, Pak. Ini punya tapi tugas. ini permintaan masyarakat Saireri. Jadi kita sudah paham Pak, pasti Pak Komar tidak berminat, tetapi ini permintaan. Ya kan begitu Pak. Saya bisa membaca Pak. Dipertimbangkan. Jadi yang penting adik-adik ini besok memimpin daerah itu supaya baik-baik saja. Tugas saya tadi saya bilang, pengabdian saya itu satu kelak, kalau toh saya sudah mati, saya senyum di alam sana lihat Papua
adil, sejahtera dalam wilayah Republik Indonesia. Jangan mati dulu Pak sebelum jadi gubernur Kita di kan tidak Saireri. tahu. Gitu Pak. Ya makasih Pak Komar. Silakan Bapak Ibu ada snack. Kita sambil santai saja Pak. Ya sambil santai karena ini uang rakyat semua ini Pak. Ya kan begitu. Kita perpanjang sampai jam 12.15 ya. Masih ada 1, 2, 3, 4 dari anggota. Silakan Pak Ibnu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 2 yang saya hormati, para utusan masyarakat Saireri yang saya hormati, yang saya cintai, sudah jauh-jauh dari Papua, ya, cukup saya kira pantatnya masih panas ini. Ya, terima kasih telah hadir di antara kita. Jadi ruang ini adalah ruang kita bersama untuk membicarakan tentunya persoalan kebangsaan kita, persoalan negara kita yang memang ini menjadi bagian dari tugas-tugas konstitusi kita. Tadi saudara-saudara saya dari Komisi 2 sudah menyampaikan banyak hal. Terakhir tadi sudah disampaikan oleh Pak Komarudin, cukup panjang dan lebar sehingga sudah sangat luas. Jadi saya tidak perlu menambahkan. Jadi saya sebenarnya tadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ternyata sudah disampaikan oleh Pak Komarudin. Saya menggarisbawahi semuanya itu. Yang kedua, tadi ada satu hal yang saya kira harus kita catat dengan baik, bahwa semestinya yang namanya perluasan ini atau istilahnya daerah otonomi baru, daerah provinsi baru, tidak hanya Saireri, tapi ada masyarakat adat yang lain. Ada kalau di Papua berarti ada 4 lagi yang lain kan ya. Jadi nanti kira-kira kalau bisa bareng gitu, di Papua ada 1 Papua Indo, ada 4 daerah provinsi baru ya. Nah, saya kira saudaraku sekalian, ini akan menyelesaikan 2 persoalan sekaligus. Yang pertama, persoalan yang tadi menjadi unek-unek yang sudah disampaikan. Jadi kalau di masyarakat atau saudara-saudara kita yang di atas gunung itu pilihannya pakai noken, yang di bawah itu yang masyarakat pesisir one man one vote. Ini kan asimetrik, yang memang itu secara konstitusional itu sah menurut aturan kita ya. Tetapi memang itu membuat ada rasa ketidakadilan, ada rasa kok ini kok gimana. Itu tentunya bagi saudara-saudara kita yang ada di masyarakat pesisir. Jadi kebetulan ini agak cerita sedikit pimpinan, saya ini adalah saksi pemilu di KPU. Jadi saudara kita terutama wakil DPD waktu itu dengan berapi-api dan sangat panjang dan sangat lebar itu menjelaskan semuanya, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena asimetrik dalam proses pemilu itu sudah sah secara aturan kita. Jadi ini kalau kita bisa sekaligus kita selesaikan ada daerah provinsi baru, berarti ada tambahan 4 di Papua itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Komarudin, itu persoalan politik langsung selesai, persoalan pemilu ini. Jadi yang bawah silahkan tetap pakai one man one vote, yang atas boleh tetap pakai noken, langsung selesai ini persoalan politik ya, persoalan pemilu. Ini paling utama itu kan pemilu. Kalau kata kawan-kawan nih Bapak sekalian, hal yang paling penting setelah proklamasi itu adalah pemilu, Pak. Itu ya, penting. Nah,
oleh karenanya saya kira ini perlu kita dorong bersama-sama, ya saya secara pribadi mendorong, menyetujui agar kelima ini langsung dibahas saja, ya, agar kira-kira ini menjadi salah satu cara kita menyelesaikan berbagai persoalan. Jadi sekali lagi, yang pertama persoalan politik selesai. Yang kedua, persoalan pembangunan. Dengan adanya pembagian wilayah berdasarkan masyarakat adat tadi yang juga sebenarnya itu pernah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, tadi sudah disampaikan oleh Pak Komarudin, itu ada namanya itu koridorisasi atau klasterisasi persoalan-persoalan yang tadinya itu tidak dilakukan akan otomatis terjadi. Jadi saudara-saudaraku yang dari Seireri ini masyarakat pesisir, masyarakat kepulauan, ini kan ada Biak Numfor, ada Supiori, ada Yapen, ada Waropen. Ini langsung nggak perlu menjelaskan kepada masyarakat yang dari gunung di dalam rapat DPR di provinsi, kami butuh ini, kami butuh ini. Sudah langsung kawan-kawan yang dari wabil khusus dari Seireri ini langsung mengerti apa yang harus dilakukan. Begitu ya Pak ya? Itu langsung dapat dilakukan. Jadi semua program pembangunan, semua apa yang harus dilakukan, bahkan barangkali siapa yang harus melakukan sudah tahu dan bagaimana cara melakukan, karena sudah memahami situasi dari wilayahnya. Itu. Jadi persoalan pembangunan selesai. Yang ketiga, ini bagi pemerintah pusat untuk mengontrol, memonitor yang namanya dana otonomi khusus itu akan lebih mudah karena terdistribusi, ya kan? Terdistribusi yang tadinya hanya terpusat di anggap istilahnya di Jayapura, sekarang di 5 wilayah masyarakat ada itu. Jadi akan lebih mudah mengontrol, dan nanti istilahnya kalau bahasa Jermannya itu tidak digebiah. Oh ya Pak, kalau ada kejadian-kejadian yang luar biasa, misalkan ada korupsi, ada kejahatan keuangan, ada mismanagement keuangan, itu tidak otomatis semuanya kena. Kan sekarang kena Pak, semuanya Pak. Yang ternyata yang melakukan hanya beberapa orang di pusat provinsi maksudnya, yang kawan-kawan di daerah kena semuanya. Begitu kan? Jadi ada 3 hal yang terselesaikan. 1, itu berkaitan dengan masalah politik kepemiluan, otomatis ini rasa keadilannya langsung selesai. Yang kedua masalah proses pembangunan, yang ketiga masalah monitoring dan istilahnya itu pengendalian yang dari pusat. Saya kira dari saya cukup sekian. Oh ya Pak, nama saya Ibnu Pak, saya dari fraksi Partai Amanah Nasional, temennya almarhum John Mirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Ibnu. Nama lengkapnya Ibnu Mahmud Bilaluddin Haji. Ya, hajinya yang perlu Pak. Insinyurnya nggak perlu, hajinya perlu. Pak Ibnu pasti mendukung Pak. Ya Pak Ibnu, mendukung, memperjuangkan, gitu Pak ya. Silakan Pak Rizky. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Saya merasa bahagia sekali hari ini bertemu dengan para tokoh-tokoh dari daerah otonomi baru yang insya Allah proses RUU dan undang-undangnya akan kita bahas di DPR RI, terutama di Komisi 2 ini. Papua ini silih berganti punya gubernur, tetapi cita rasa gubernurnya itu adalah kepala suku, Pak. Jadi gubernur A harusnya dia membawahi seluruh tumpah darah dan rakyat Papua, tapi dalam praktek politik dan kepemimpinannya dia hanya urusi sukunya saja.
hal ini tidak terlalu familiar di telinga Jakarta sebetulnya. Tapi bagi kami, terutama di PDI Perjuangan, kami ini kan pasukannya Pak Junimat dan Pak Komarudin Watubun, Pak. Itu sesuatu yang sangat serius untuk kita carikan jalan keluarnya. Dan otonomi yang sekarang sudah jauh lebih maju, bukan hanya dari sisi transfer dana ke daerah, tapi juga dari sisi kewenangan yang lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan berbagai peraturan pemerintah yang menjadi turunannya itu tidak akan pernah maksimal kalau kepemimpinan politik di tingkat provinsi performanya masih seperti sekarang dan di masa lalu. Karena itu ikhtiar kita untuk keluar dari situasi politik yang mempengaruhi semua aspek, terutama pemerintahan, termasuk ekonomi, kesejahteraan, dan seterusnya ini, itu harus segera kita buat keputusan politiknya di Jakarta ini. Saya secara pribadi bisa memahami situasi di tempat Bapak Ibu sekalian ini, di Serere ini. Karena di tempat saya, Pak, saya ini dapil Kalimantan Selatan. Saya lahir besar di kabupaten namanya Hulu Sungai Tengah. Itu kabupaten paling kecil, paling miskin di Kalimantan Selatan. Yang lain punya tambang, punya hutan, punya sawit gitu. Tempat saya nggak punya apa-apa. Walaupun secara sosiologis karena nggak punya apa-apa, rata-rata putra-putrinya keluar dari daerah situ dan relatif berhasil. Karena punya daya survival yang tinggi. Tetapi ini kan 1-2 yang punya success story begini. Negara ini kan tidak boleh kemudian menjadikan success story 1-2 putra-putri terbaik itu untuk kemudian menegasikan kesejahteraan rakyat asli di tempat itu. Saya kira cerita Serere yang juga melahirkan banyak tokoh-tokoh besar itu satu success story. Tapi pada sisi yang lain, masyarakat dan penduduk Serere memang harus kita upayakan menjadi lebih sejahtera. Karena kalau tidak, di tanah Papua saja mungkin dia tidak terlalu percaya diri untuk menepuk dada sama dengan penduduk Papua yang lain. Kira-kira situasi sosiologisnya kan begitu, Pak ya. Saya ini belum pernah diajak Bang Komar sih ke Serere, tapi saya rasa-rasanya ngerti situasi kebatinan Serere ini. Karena itu Pak, dengan mengharap ridho dan rahmat Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita niatkanlah Serere ini untuk segera menjadi provinsi di Papua. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk seluruh warga Serere. Salam sejahtera, shalom, selamat siang. Terima kasih Pak Rizky. Silakan Pak Hugua. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat teman-teman anggota Komisi 2, Bapak-bapak dari calon Provinsi Seireri. Ya Pak ya. Pertama, saya sampaikan Pak bahwa saya Hugua dari Sulawesi Tenggara, temannya Pak Komar dari fraksi PDI Perjuangan, dan saya tepatnya suku Buton, Wakatobi yang kira-kira di sana banyak pasti. Saya tahu itu. Tapi saya tidak pindah dapil di sana, Pak. Banyak sekali orang Buton di sana. Mungkin paman-paman saya ada di sana. Oleh karena itu maka saya pasti mendukung dan mendukung. Lalu saya, tunggu dulu pimpin. Kirain cukup Pak mendukung. Saya sambung statement Pak Komar tadi sebagai seorang sejarawan. Jadi menurut cerita Pak Ketua, bukan cerita, prediksi, bahwa peradaban itu dari Eropa menuju ke timur. Dan saat ini puncak peradaban di 4.0 ini ada di Cina,
Jepang sama Korea. Tapi dalam saya kan tahu, Bos. Tapi dalam menuju Indonesia emas tahun 2045, di mana 2025 nanti pemulihan ekonomi dan menuju ke 2020-30, puncaknya itu ada di Indonesia, tepatnya di sekitar Papua. Maluku, Papua. Karena apa? Karena ini di sana pintu menuju Lautan Pasifik. Pasti Amerika kan? Fiji dan seterusnya kecil-kecil, nggak mungkin. Jadi pintu peradaban ke depan itu adalah wilayah Papua, itu benar. Sehingga pemekaran Seireri ini menurut saya sangat teramat penting dalam kerangka itu. Nah, terbukti bahwa dengan pemekaran demi pemekaran yang terjadi, maka istilah kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia itu pelan-pelan tenggelam. Dulu kan luar biasa ini, gap antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia, betul Pak ya? Tapi dengan pemekaran ini gap semakin berkurang. Artinya apa? Pemekaran ini dalam berbagai aspek, geopolitik, geostrategis, dan segala macamnya sangat penting. Oleh karena itu maka saya Hugua pasti mendukung 4 provinsi itu bila perlu sekaligus didiskusikan, bahkan disetujui, karena kalau satu lagi isu politiknya keras, isu politiknya luar biasa masalahnya. Kedua, kalau kita bicara aspek sumber daya, ya di Papua dan sekitarnya ini luar biasa lah. Di kawasan timur Indonesia pasti lebih hebat, bukan berarti barat tidak hebat, tetapi memang barat lebih maju. Oleh karena itu maka menurut pandangan saya, Bapak-bapak dari Provinsi Seireri, Papua ini pintu dari pertemuan timur barat. Sehingga pemekaran diawali dari Papua, akan turun mudah-mudahan ke depan. Dan saya yakin itu, waktu saja tinggal waktu yang akan berbicara. Jadi mulai dari Papua, turun ke wilayah Maluku, ke wilayah Sulawesi Tenggara itu pasti ada Buton Raya. Itu juga bagian penting, karena sejarah. Kesultanan Ternate itu sudah jadi provinsi. Sulawesi Barat juga sudah jadi provinsi karena Arupalaka. Buton menjadi kerajaan adiluhung di Indonesia, juga pasti harus mekar nanti ke depan. Sehingga pimpinan memang pendekatan budaya itu menjadi sangat penting karena sejarah-sejarah masa lalu, dan inilah yang membawa Indonesia menjadi bersatu. Tanpa suku-suku ini yang dulu Belanda menjadikan divided empire, bisa perang antar satu dengan yang lain, tetapi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini pendekatan kebudayaan ini menjadi bermakna karena kerekatan budaya ini justru menjadi identitas Indonesia. Oleh karena itu maka sekali lagi pimpinan, saya mendukung 4 provinsi ini segera disatukan demi Indonesia Raya ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 atau 5, Pak? 4 atau 5 provinsi? 4 lah. 4 ya? Ya. 5 sama induk, Pak. 5 sama induk, 6 sama Buton Raya. Ya, makasih Pak Hugua. Pak Iksan, monggo Pak. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya sayangi serta saya cintai Ketua Komisi 2 dan juga anggota, sahabat-sahabat saya yang memang tidak pernah jenuh berjuang demi NKRI, termasuk pemekaran daerah Seireri. Yang kami hormati para tokoh-tokoh Papua, terutama dari Seireri, Pak Bupati, Pak Ketua DPRP, Pak mungkin dari MPRP tadi ada ya. Ya, selamat datang kembali di Jakarta. Dan ini saya yakin perjalanannya cukup panjang, cukup jauh, melelahkan, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu di sini tidak pernah mengeluh. Dan saya berharap niatnya memang tulus
untuk memperjuangkan rakyat di Papua, terutama di Seirei. Nama saya Iksan Yunus dari Dapil Jambi, fraksi PD Perjuangan, nomor anggota A146. Ibu Bapak yang kami hormati, masalah pemekaran sejak adanya sejak reformasi ya 96 selalu digemakan, selalu diminta, selalu diusulkan oleh daerah-daerah. Baik itu di tempat saya di barat, di daerah Sumatera, maupun di tengah, maupun di timur. Dari pengalaman-pengalaman yang kami dapat di Sumatera, seperti di Sumatera Utara juga tempatnya Pak Junimart ini, banyak sekali daerah-daerah yang meminta pemekaran. Tapi alasannya hanya satu saja. Alasan utama yang menurut kami, yang kami curigai adalah untuk bisa punya kewenangan, punya pride, punya kebanggaan. Tapi kemudian saudara-saudara kita lupa bahwa mendirikan berdiri sendiri itu tidak mudah. Dari pengalaman-pengalaman di Sumatera, banyak sekali daerah-daerah yang dimekarkan kemudian tidak ada gunanya, Pak. Karena memang secara ekonomi belum bisa berdiri sendiri. Akhirnya selalu bergantung kepada pusat. Artinya apa? Intinya saya Iksan Yunus pasti mendukung. Karena tadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang sudah dinyatakan oleh kawan-kawan, pentingnya pemekaran daerah Seirei. Dilihat dari geopolitiknya, dilihat dari kesukuannya, dilihat dari adat istiadat, dan pengalaman sebelumnya, belum ada sukses story, ya, dari 20 tahun diberikan Papua itu belum ada sukses story-nya karena mungkin parsial, setengah-setengah. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya kawan-kawan yang ada di Pansus mencoba untuk membuat sebuah terobosan, tidak tanggung-tanggung, Pak. Semua daya dan upaya lobi-lobi politik dan seterusnya, waktu, tenaga, itu dikorbankan untuk bapak-bapak yang ada di sini. Bagaimana bisa merubah Papua sedemikian rupa, sehingga tadi sudah disampaikan oleh Pak Endro, tujuan kita bernegara itu terwujud. Dan masyarakat Papua merasakan artinya kemerdekaan. Ya. Yang paling penting adalah kesejahteraan. Nah, dari beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, saya juga sangat menghargai adanya perubahan undang-undang, di mana sekarang masalah pemekaran secara aturan main itu sudah sangat dimudahkan. Tidak lagi perlu persetujuan dan seterusnya, tapi dari rakyat juga bisa. Karena ada kemarin kendala bahwa sudah dimintakan tapi tidak pernah diproses di MRP ya. Ya, sekarang sudah ada Pak jalannya. Dan saya lihat dukungannya juga sudah luar biasa. Kami di DPR juga akan segera membahas itu dalam waktu dekat ini. Cuma memang yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana 10 tahun, 20 tahun lagi, kami berharap tidak ada lagi, Pak, yang mencari escape goat atau kambing hitam dari pemekaran ini. Ya. Karena kemarin sudah kita lakukan 20 tahun lalu, tapi kemudian saya bilang tidak berhasil. Bukannya belum berhasil, tapi tidak berhasil karena banyak hal yang belum dilakukan. Nah, sekarang ini yang akan kita lakukan berdampak 10-20 tahun ke depan, Ibu Bapak. Oleh karena itu harus kita pastikan bersama, keputusan yang kita ambil ini sudah dibekali, kemudian sudah kompak bersama-sama niat memang untuk bangun Papua. Bukan hanya sekedar parsial, ingin punya daerah sendiri, ingin punya pride dan seterusnya. Kita harus berpikir secara keseluruhan. Yang pertama, saya berharap Ibu Bapak terutama daerah Seirei itu kita lihat punya potensi kelautan. Artinya apa? Ketika nanti ini mekar, dalam waktu yang cukup singkat, kami berharap daerah Seirei menjadi daerah yang sangat sejahtera. Karena bisa mengambil keputusan dengan cepat. Baik itu masalah investasi, aturan main,
kemudian mungkin upah minimum dan seterusnya dan seterusnya. Tujuannya apa? Memberi peluang masuk investasi yang mumpuni untuk daerah itu sendiri. Karena yang kita ketahui bersama dari data yang saya punya, masih banyak atau bahkan mayoritas daerah kabupaten di Papua, PAD-nya tidak melebihi dari 50% dari APBD, Pak. Ini kan bahaya. Kalau Bapak, Ibu dikasih pemekaran terus tidak berubah, ya apa bedanya untuk kesejahteraan rakyat? Karena biar bagaimanapun rakyat adalah segala-galanya. Tapi saya melihat dari sisi kesatuan, dari sisi keamanan, ini lebih penting memang dibanding perekonomian, maka saya Iksan Yunus mendukung untuk diadakannya pemekaran. Tapi dengan syarat, saya ingin melihat Bapak Ibu berjuang habis-habisan ya untuk masalah perekonomian. Kalau kita sejahtera, maka kita akan insya Allah akan berpendidikan, Pak. Kalau berpendidikan, insya Allah pinter, Pak. Kalau pinter itu segala-galanya bisa. Kesehatan pasti meningkat, gitu kan? Kenyamanan, pertahanan, keamanan pasti meningkat. Tapi kalau misalnya rakyatnya tidak bisa isi perutnya itu, Pak, sudah macam-macam nanti. Nah, jadi saya usulkan agar tim ini, Pak Ketua Tim, tidak hanya bicara masalah politik, pertahanan, keamanan, adat istiadat dan seterusnya, tapi juga bicara masalah ekonomi. Itu harus dilakukan secara simultan, lobby-lobby ke kawan-kawan, karena ini kan sebentar lagi mau pemekaran, Pak. Akan banyak perubahan geopolitik di tempat Bapak. Dan itu harus kita prediksi sama-sama. Ya, harus mulai lobby-lobby ke apakah di dalam, di lokal, di luar negeri, karena potensinya saya lihat luar biasa, apalagi di daerah pesisir itu. Ya, laut kita ini kan luar biasa. Kalau Bapak pergi ke daerah-daerah itu yang nyuri aja banyak, Pak. Artinya berapa? Apa? Yang di tempat kita ini kaya raya, cuma kita nggak bisa jaga. Jangankan dijaga, dipagar aja nggak bisa. Nah, ini saya rasa ini PR kita bersama, PR kita besar bersama. Kita akan, Komisi 2 akan selalu mendukung. Silahkan Bapak datang, tentunya melalui Pak Komarudin, Pak JG, nanti bisa kita fasilitasi. Yang penting kesejahteraan rakyat itu terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ihsan. Pak Haji Toha. Ini pendatang baru, Pak, tapi stok lama. Ya. Mangga, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, ketua dan anggota yang saya hormati, serta para tokoh masyarakat dari Serere semuanya yang saya hormati. Tidak banyak, Pak, dari bapak-bapak yang terdahulu sudah sampaikan bahwa ada kesetujuan, ada persetujuan atau ada permakluman atau sepakat untuk pemekaran itu. Kalau saya begini, Pak, substansi kita di sini ini sebagai anggota DPR maupun pemerintah pusat, substansinya adalah tugasnya apa yang diinginkan masyarakat, apa yang disampaikan masyarakat, apa yang diaspirasikan oleh masyarakat, tentunya kita yang akan menampung, mengagregasi, dan menindaklanjuti. Dan persetujuan dari teman-teman tadi saya pikir masuk akal dan rasional. Akan tapi yang perlu kami tegaskan, kami tandaskan kepada bapak-bapak sekalian adalah bagaimana menyampaikan aspirasi itu secara argumentatif, ya, masuk akal, rasional, dan tentunya bisa meyakinkan kita semuanya, baik DPR maupun pemerintah, agar ini bisa ditindaklanjuti. Sebagaimana tadi disampaikan oleh bapak-bapak terdahulu, naskah akademiknya secara formal maupun secara informal meyakinkan kita bahwa kita akan membuat sejarah baru, milestone begitu. Kalau dinyatakan Pak Yunus tadi nggak ada rekodnya ini yang pemekaran itu bagus-bagus begitu atau berhasil. Nah, ini yakinkan bahwa kita, bahwa bapak-bapak sekalian bisa meyakinkan kepada kita akan berhasil. Karena ekonomi kita begini, karena demografi kita begini, geografi kita begini, dan seterusnya. Itu semuanya bisa masuk ke naskah akademik. Saya menambah itu aja, Pak. Jadi bagaimana Bapak berjuang keras yang disampaikan tadi. Berjuang keras untuk meyakinkan kita. Kan tapi secara
substantif juga saya sampaikan, saya sepakat aja, memang tugas kita adalah menyetujui, mengiyakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Toha. Baik, yang virtual ada? Ada yang dari virtual? Ada? Anwar Hafid. Pak Anwar ya? Silakan Pak Anwar. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Izin pimpinan, mohon maaf ini saya sangat tertarik tadi mendengar diskusi ini, sekalipun izin pimpinan saya lagi di rumah sakit nih. Tapi begitu penting rasanya sehingga saya ingin nimbrung terkait soal masalah aspirasi yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita dari timur jauh sana. Yang pertama, saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi Komisi 2, bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh teman-teman ini adalah amanah undang-undang. Jadi disampaikan atau tidak disampaikan ini menjadi kewajiban kita maupun pemerintah untuk melaksanakan amanah undang-undang yang baru kita sepakati bersama dengan pemerintah. Nah, oleh karena itu singkat saja apa yang ingin saya tawarkan kepada pimpinan, segera mengagendakan ini, mengagendakan pertemuan untuk Komisi 2, kemudian menjadikan sebuah kesimpulan untuk segera meminta pemerintah mengajukan desain pemekaran Papua secara umum sesuai dengan amanah undang-undang itu, sehingga nanti berdasarkan desain itu masyarakat kita yang ada di sana tidak akan lagi habis tenaga, habis pikiran, habis waktu untuk terus datang di Jakarta menyampaikan aspirasi ini. Sekalipun kita semua tahu bahwa aspirasi itu penting, tapi ini adalah amanah undang-undang yang harus kita jalankan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Pansus yang sangat saya banggakan, Pak Komarudin, panjang lebar dan juga teman-teman semua. Jadi itu saja Pak Pimpinan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, karena DPU hari ini tidak membuat sebuah kesimpulan, maka harus kita tidak lanjuti setelah pertemuan ini nanti mungkin diagendakan, karena kemarin juga ada aspirasi dari Raja Ampat, kemudian hari ini, dan tentu aspirasi ini sudah sekian lama sehingga kita telah kukuhkan, legalkan dalam sebuah format undang-undang negara dan salah satu amanah undang-undang pemekaran itu adalah undang-undang Otsus Papua itu adalah pemekaran. Jadi kira-kira itu pimpinan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu musta'an. Salam buat semua keluarga yang ada di Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Anwar Hafid. Baik, Bapak Ibu semua yang hadir offline dan virtual, kita sudah mendengarkan aspirasi dan kita sudah mendengarkan juga bagaimana masukan dan dukungan kawan-kawan di Komisi 2 terhadap pembentukan Provinsi Seireri. Seireri. Yang pasti begini, kalau dari Komisi 2 itu dalam rangka untuk pembentukan Provinsi Seireri, kalaupun nanti terbentuk, tentu harus mendapatkan seorang pemimpin yang baik, yang punya komitmen, yang konsisten dan konsekuen, membangun Provinsi Seireri, dan tentu untuk kemakmuran masyarakat Seireri. Kalau tentang sumber daya alam, kita sudah tidak bisa ragukan, dan potensi alam, dan manfaatkanlah sumber daya manusianya. Jadi bukan impor, Pak. Selama ini kan banyak impor. Ya, impor itu ya tahu sendiri Pak, kalau impor dia sudah dia bekerja dengan hati hanya 50%, namanya impor Pak. Tetapi kalau OAP, ya orang asli Papua, ya yang menjadi leader di sana, yang menjadi
bekerja tentu akan berbeda hasilnya, Pak. Ya, saya kira demikian. Bapak sekalian, Pak Komar, cukup, Pak? Cukup, Pak Hugua? Kalau Pak Hendro pasti siap. Kalau fraksi PDIP, Pak, full luar dalam, Pak. Ya. Pimpinan, interupsi Dan pimpinan. fraksi lain juga pasti pula luar dalam, Pak. Apalagi PAN. Ini beliau ini PAN, Pak. Interupsi Ya. pimpinan. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Jadi untuk memudahkan dan mempercepat, saya pikir bagaimana kawan-kawan semua yang dari Papua ini segera menyiapkan kelengkapan administrasinya seperti tadi dikatakan studi kelayaan atau naskah akademik. Nah, syukur bisa bareng-bareng itu lebih bagus lagi karena sekali kerja gitu bisa cepat. Jangan menunda waktu untuk pemekaran Papua. Terima kasih. Ya, artinya Pak Hendro mengatakan bahwa kami siap bila diundang, tapi belum siap kalau mengundang, Pak. Nah, ini mesti kita pahami, Pak. Antara diundang dengan mengundang agak sulit. Ya, demikian Bapak sekalian. Atas nama pimpinan dan anggota, kami mengaturkan. Masih interupsi atau menambah, Pak? Halo-halonya, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih. Mohon izin pimpinan dan sekali lagi saya selaku Ketua Asosiasi Wilayah Saireri menyampaikan terima kasih untuk pimpinan dan seluruh anggota Dewan Komisi 2, secara khusus Pak Komarudin yang boleh menerima kami di hari ini. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa kami telah membentuk tim dan proses administrasi sampai dengan kajian akademisi telah kami dalam proses persiapan semuanya dan saat ini sudah berkonsultasi di Kementerian Dalam Negeri. Dan yang ketiga perlu saya sampaikan bahwa wilayah Saireri ini adalah beranda depan Indonesia di Pasifik, sehingga di wilayah Saireri tepatnya di Biak itu adalah wilayah pertahanan keamanan Indonesia wilayah timur, sehingga di wilayah Saireri ini ada 7 jenderal yang saat ini bertugas di wilayah Saireri. Ada 7 jenderal dan wilayah Saireri ini juga secara khusus di Biak itu akan dibangun bandara antariksa dan dalam proses semua sedang berjalan, sehingga memang dalam geopolitik dunia Saireri ini menjadi sangat penting. Dan kadang kami juga bingung dan heran karena ketika Rusia tiba hari ini maka minggu depan pasti Amerika, Korea akan ikut dan semua bergantian masuk ke wilayah Saireri. Dan secara khusus wilayah Saireri memiliki potensi perikanan dalam WPP 717 dan kerjasama kami 4 kabupaten pada tanggal 28 Agustus 2021 kemarin kami telah melakukan ekspor perdana perikanan ke lautan. Nah, sehingga potensi ikan tuna yellowfin, kemudian kerapu ada di wilayah Biak, wilayah Yapen dengan budidaya ikan baramundi, Kabupaten Waropen dengan potensi kepiting dan udang, kemudian Supiori, tuna dan kerapu. Dan direncanakan pada bulan Januari akan ada ekspor besar-besaran yang menuju ke beberapa benua yang akan dilakukan di bulan Januari. Dan 2023 kami sedang membahas beberapa hari ini mempersiapkan pelaksanaan sel Teluk Cendrawasih yang direncanakan akan diselenggarakan di tahun 2023 dengan tema pariwisata dan ekonomi menjadi prioritas dalam penyelenggaraan sel yang selama ini menjadi event seremonial kegiatan. Nah, ini yang perlu juga kami sampaikan bahwa kami mempersiapkan ekonomi kami di wilayah Saireri dengan potensi setelah rapat dengan KKP dihitung kurang lebih ketika potensi perikanan Biak yang kurang lebih 1 juta ton per tahun akan menghasilkan devisa negara sebesar kurang lebih 17 triliun per tahun untuk menghasilkan devisa negara. Sehingga ini menjadi referensi bahwa wilayah Saireri sudah siap menjadi provinsi karena kami akan menghasilkan devisa bagi negara sebesar 17 triliun setiap tahun. Terima kasih sekali lagi untuk waktu dan dukungan yang diberikan kepada kami. Tuhan memberkati pimpinan dan segenap anggota Dewan terhormat yang berada di Komisi 2 DPR RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, makasih Pak Heri. Kalau cerita Pak Heri ikan ekspor, sebelum diekspor kita dibagi dulu Pak ikannya. Jadi biar kita betul-betul tahu, kan begitu. Saya baru di WA sama Pak Komarudin minta ikannya deh, kata beliau begitu. Siap, tergantung undangan Pak Hugua.
Kalau kita diundang, kita siap ke sana. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu, ya tokoh-tokoh masyarakat dari Saireri. Ya, semoga Komisi 2 bisa cepat bekerja secara nasional dan bisa terbentuk Provinsi Saireri. Harapan kita di masa pandemi ini bisa menjaga kesehatan. Ya, kita berdoa supaya pemerintahan NKRI juga bisa berjalan ya, sebagaimana dengan apa yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama rapat dengar pendapat umum antara Komisi 2 dengan kepala daerah di wilayah Saireri. Dalam rapat tadi dibahas beberapa hal. Umumnya anggota Komisi 2 sepakat untuk mendukung daerah otonomi baru atas Provinsi Saireri. Dalam hal tersebut beberapa agenda juga dibahas. Tadi sebelumnya dikatakan oleh anggota DPR RI Komisi 2 Bapak Komarudin Watubun mengatakan bahwa dengan terbentuknya provinsi baru di Saireri ini diharapkan bahwa partisipasi masyarakat semakin besar. Umumnya dia mengatakan bahwa partisipasi publik dibutuhkan agar mendukung percepatan pembangunan di wilayah Saireri ini. Selain itu juga anggota Komisi 2 lainnya Gus Pardi Gaus mendukung untuk pembentukan provinsi baru di Saireri ini dengan harapan bahwa pembangunan umumnya pembangunan kesehatan masyarakat dapat terjamin dengan adanya otonomi baru ini. Selain itu juga dikatakan didukung oleh anggota Komisi 2 agar kajian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembentukan provinsi baru ini dapat dibentuk dengan cepat sehingga nantinya di Kemendagri dapat terbentuk dengan baik. Sekian dari kami, terima kasih atas telah menyaksikan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 dengan Kepala Daerah di Saireri. Saya dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.